Taiwan kembali mencatat penambahan satu kasus impor COVID-19 pada tanggal 13. Kasus 530 ini adalah seorang lelaki Taiwan berusia 40-an tahun menuju Jiangsu, Tiongkok untuk bekerja pada Februari. Dia menderita gejala pilek dan berdahak pada awal Oktober dan setelah terkonfirmasi positif sepulangnya di Taiwan pada tanggal 11, pasien ini menjadi kasus penularan pertama dari Tiongkok dalam 8 bulan terakhir. Di Tiongkok sendiri, usai liburan panjang 1 Oktober, perjangkitan tampaknya kembali menghangat. Tanggal 12, 6 kasus penularan lokal pertama dalam 57 hari terakhir terkonfirmasi di kota Qingdao, Provinsi Shandong. Pemkot pun memberlakukan pengecekan umum bagi 9 juta warganya. Lebih dari 4,47 juta wisatawan yang berkunjung ke Qingdao dikhawatirkan akan kembali mengakibatkan perjangkitan. 6个的话不是游客，他们是青岛居民。那么除了一个出租车司机以外，他可能能够有一定范围的这个接触。 Penyebaran pandemi di Hong Kong juga kembali menghangat setelah melaporkan penambahan 8 kasus positif pada tanggal 13 yang membawa jumlah terkonfirmasi menjadi 5.202 orang. Di antaranya ada 2 kasus lokal tak diketahui sumbernya dan ada 1 pasien pernah berkunjung ke Apple Store di distrik sentral, memaksa toko ditutup 2 hari. Federasi Sepak Bola Portugal tanggal 13 membuktikan superstar Cristiano Ronaldo positif terinfeksi COVID-19. Saat ini Ronaldo tidak menunjukkan gejala dan sedang menjalani isolasi mandiri. Pegolf nomor 1 dunia Dustin Johnson dari Amerika juga dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan dipastikan mundur dari CJ Cup di Las Vegas pekan ini. Sejumlah kawasan di Belanda akan memperlakukan lockdown setidaknya 2 pekan mulai tanggal 14 malam. Sepanjang 14 hari silam, Belanda mencatat tingkat penularan tertinggi ketiga di Eropa, hanya menyusul di belakang Ceko dan Belgia. Belanda belakangan juga mencatat kasus global pertama di mana seorang pasien meninggal setelah terinfeksi untuk kedua kali. Wanita berusia 89 tahun ini sebelumnya pernah didiagnosis positif tapi sembuh dalam 5 hari. 2 bulan kemudian penyakitnya kambuh dan merenggut jiwanya hanya dalam 2 pekan. Di lain pihak, Prancis meluncurkan program penyuntikan vaksin influenza bagi kalangan rawan terinfeksi pada tanggal 13 yang meraih respons hangat dari masyarakat. Warga berusia 65 tahun ke atas diharuskan menerima penyuntikan, sedangkan wanita hamil dan warga dengan penyakit pernapasan akan diprioritaskan. Kedatangan siswa asing di Taiwan sejak akhir Juni memuncak hingga sekitar 280 orang per hari pada September. Menurut statistik terhitung sampai 13 Oktober, sekitar 17 dari 18.000 siswa yang meraih izin telah masuk ke Taiwan. Filipina, India, 这种大家都进不太来。那这个大概也不是我们这边的问题，而是它大概就是没有班机，或者是那境内移动都有问题。 Mengingat bahwa masa pendaftaran pelajar di perguruan tinggi sudah hampir berakhir, MOE mendata ada sekitar 2.000 siswa baru dan 1.000 siswa lama melepaskan hak pendaftaran, mengakibatkan kerugian pihak sekolah sebanyak 225 sampai 300 juta dolar Taiwan. Menurut MOE, kapan membuka izin masuk bagi pelajar asing non-gelar akan didiskusikan lebih lanjut dengan CECC. Insiden disengatnya warga oleh tabuhan kerap dilaporkan terjadi di Taoyuan, Hsinchu, dan Kaohsiung sejak memasuki musim gugur. Beberapa hari lalu, seorang warga Taoyuan berusia 62 tahun diserang kawanan tabuhan saat memancing. Meski sempat melompat ke dalam sungai, banyak bagian tubuhnya tergigit, wajahnya membengkak dan lelaki itu akhirnya meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. 像今年台风没过境，它一定是比较高，2-3层楼他们说，竹篓巢几乎是会很大，一般都是2尺多，今年竹篓会4尺3尺。 Pakar menganalisis tahun ini tidak ada taifun yang melewati Taiwan, maka sarang tabuhan pasti akan lebih besar. Warga diingatkan untuk menjauhi sekitar 100 meter atau lebih. Saat beraktivitas outdoor, disarankan mengenakan topi sebagai pelindung dan kalau bertemu dengan tabuhan, cepat meninggalkan lokasi dengan tenang tanpa gerakan besar.